Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi makro sebagai salah satu cabang dari pokok ilmu pengetahuan yang amat besar dan luas. Ilmu ekonomi diberi gelar sebagai the oldest art and the new skin, atau kalau diterjemahkan ekonomi adalah seni yang tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda. Ekonomi dirasakan perlu sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama istrinya. Kebutuhan mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal telah memaksakan mereka untuk bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan seni yang tertua di dunia. Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani oikos nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi antar manusia. Atau ilmu ekonomi juga bisa disebut sebagai suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk mendapatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas jumlahnya. Ilmu ekonomi juga disebut sebagai studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Definisi ilmu ekonomi menurut Prof. Samuelson, studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ekonomi berisi dua pokok. Yang pertama itu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari unsur-unsur ekonomi seperti tenaga modal, alam, serta tindakan ekonomi dari individu atau firm. Yang kedua, ekonomi makro, pengetahuan ekonomi yang mempelajari sel-sel ekonomi secara keseluruhan seperti pendapatan nasional dan produksi nasional atau investasi nasional. Pelaku-pelaku ekonomi adalah yang pertama itu konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat yang terakhir adalah swasta, negara-negara lain. Barang-barang berguna bagi manusia karena berbagai sebab. Yang pertama itu form utility atau berguna karena bentuk, bahwa suatu barang menjadi berguna bagi manusia sebab bentuknya memenuhi syarat, atau suatu benda menjadi berguna bagi manusia setelah bentuknya diubah untuk disesuaikan dengan keadaan, contoh pohon, bambu, atau tanah. Yang kedua adalah time utility, berguna karena waktu. Suatu barang menjadi bermanfaat bagi manusia karena segera digunakan atau karena disimpan dahulu untuk nanti digunakan pada saat yang tepat, contoh buah mangga, masak, dan payung. Yang ketiga adalah place utility atau berguna karena tempat. Suatu barang menjadi bermanfaat bagi manusia karena tempatnya atau karena sudah dipindahkan tempatnya. Contohnya palu dan godam atau kain wol. Yang keempat adalah on utility, berguna karena pemiliknya. Suatu barang menjadi berguna bagi manusia karena barang tersebut dimiliki dan tidak lagi berguna jika tidak dimiliki. Contoh cincin kawin atau cincin warisan. Dan yang terakhir adalah elemen utility, berguna karena unsur, contoh tanah di Kalimantan dan tanah di Saudi Arabia. Pembagian mengenai jenis barang, yang pertama ada barang bebas dan barang ekonomi, barang awet dan barang cepat rusak, yang terakhir barang konsumsi dan barang investasi. Contoh barang bebas adalah barang yang bersedia berlimpah-limpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampu mudah. Contohnya ya udara, sinar matahari gitu. Terus lalu barang ekonomis
adalah barang-barang yang persediaannya relatif jarang atau langka, contohnya pakaian, roti, dan sepeda. Barang cepat rusak itu barang-barang yang akan segera lenyap atau habis dengan sekali pakai, contohnya ya buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu. Terus selanjutnya barang awet atau durable goods, barang-barang yang bisa dipakai lebih dari sekali, contohnya ya meja, sepatu gitu ya. Terus selanjutnya adalah barang konsumsi, barang yang langsung dapat dipakai atau dinikmati, contohnya baju, terus pulpen, rokok kayak gitu. Selanjutnya barang investasi, barang-barang yang hanya dapat dinikmati hasilnya, yaitu bukan barang-barang itu sendiri yang dinikmati melainkan hasilnya, contohnya mesin jahit, bulldozer kayak gitu. Selanjutnya jasa atau servis, tindakan-tindakan ekonomis yang dilakukan oleh individu atau oleh bisnis serta mampu memenuhi kebutuhan manusia, contohnya jasa dokter, siaran radio kayak gitu. Terus ada selanjutnya perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan teknis yaitu bahwa barang-barang yang semuanya berwujud dan dapat dilihat, diraba, ditangkap, sedangkan jasa tidak berwujud. Perbedaan ekonomi yaitu bahwa barang bisa terdapat tenggangan waktu antara produksi dan konsumsi. Kalau jasa itu terjadi pada saat yang bersamaan alias serentak. Gitu. Di sini ada contoh skema pembagian barang. Yang pertama itu barang, terus ada menurut penyediaan sama menurut daya tahan, dan terakhir itu menurut penggunaan. Kalau menurut penyediaan itu terbagi menjadi dua tuh, yang tadi barang bebas dan barang ekonomis. Kalau menurut daya tahan itu barang ekonomis dan barang awet. Dan yang terakhir itu menurut penggunaannya, termasuk barang konsumsi dan barang investasi. Selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi menimbulkan implikasi ekonomi dan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Pertambahan pengangguran, kemerosotan taraf kemakmuran, dan kerusuhan sosial adalah beberapa akibat penting yang akan timbul menyadari implikasi buruk dari kekurangan atau ketiadaan pertumbuhan ekonomi ini. Semenjak berabad-abad yang lalu, pemikir-pemikir ekonomi dan sosial telah mencoba mencari formula tentang caranya meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatnya. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis berpendapat kekayaan emas dan perak merupakan sumber kekayaan dan kemakmuran suatu negara. Keyakinan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perdagangan di negara Eropa menjelajahi dunia baru seperti Amerika, Australia, dan New Zealand, dan menjajah Asia dan Afrika. Pandangan klasiknya, penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomis dilakukan oleh Adam Smith yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations yang diterbitkan lebih dari 2 abad yang lalu. Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting. Faktor yang penting Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangannya yang terutama adalah peranan sistem pasaran bebas, yang kedua itu perluasan pasar, yang ketiga spesialis dan kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut pandangan Schumpeter, pada permulaan abad ini berkembang pada suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus, tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang pada ketika lain mengalami kemunduran.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tanpa perkembangan teknologi. Dalam menerangkan pertumbuhan ekonomi tanpa perkembangan teknologi akan diterapkan 3 hal berikut. Yang pertama, peranan stok modal dalam menentukan pertumbuhan. Yang kedua adalah pemisalan yang digunakan. Pemisalan yang digunakan, dan yang terakhir adalah gambaran secara grafik mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, udah cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.